Apa yang ia alami? Kalau Anda simak dan kita mempelajari bagaimana Daud mengalami problem yang sangat berat dari setiap persoalan ia hadapi, selain persoalan yang ketika ia dikudeta oleh anak kekasihnya Absalom. Sebelum dia mengalami pola yang demikian, Daud terlebih dahulu mengalami hal yang sangat berat. Musuh bukan datang dari siapa, tapi musuh datang dari orang tuanya sendiri, yaitu mertuanya, yaitu Saul sendiri yang dia bangga-banggakan sebagai raja. Muncul bukan karena Daud bersalah terhadap orang tuanya, muncul bukan karena Daud melakukan pola yang tidak berkenan, tetapi persoalan muncul karena Daud melakukan hal-hal yang benar dan membela bangsanya, membela kaumnya Israel, sehingga kebencian inilah yang muncul dari seorang ayahnya yang bernama Saul, yang merupakan rajanya juga. Sehingga Daud menceritakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Maksudnya begini, sekalipun dia sudah hidup berkenan, hidup benar di hadapan Tuhan, di hadapan raja, di hadapan rakyat, tetapi masih juga mendatangkan persoalan, mendatangkan masalah. Jika Anda mundur dan membaca di dalam 1 Samuel pasal 18, 19, 20, dan 21, mulai persoalan muncul dari dalam dirinya karena Daud berhasil dalam peperangan. Diawali dengan dia mengalahkan yang paling ditakuti oleh orang Israel, itu Goliat. Bukannya menimbulkan kebanggaan dari ayahnya, tetapi justru menimbulkan masalah. Karena ayahnya berpikir bahwa hal ini mempengaruhi kredibilitas, mempengaruhi harga dirinya, mempengaruhi pengaruhnya sebagai seorang raja. Suatu ketika Daud lari daripada ayahnya Saul. Dalam pasal 20 dan 21 dari 1 Samuel, di situ dijelaskan bahwa Daud melarikan diri karena rajanya, ayahnya ingin membunuh. Sekalipun setiap saat dia melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, karena Daud selalu berharap kepada Tuhan, ada pertolongan Tuhan, tetapi Daud mengambil kesimpulan bahwa sekalipun kita hidup benar, sekalipun kita hidup berkenan, tetapi selalu muncul masalah. Dan hal ini terjadi bagi kita setiap hari. Bukan berarti setelah kita menjadi anak Tuhan, maka segala masalah berlalu dari hidup kita. Bukan berarti setelah kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi suami istri yang berkenan kepada Tuhan, melayani Tuhan, maka bebas dari masalah, keluar dari masalah. Justru tidak. Justru masalah datang untuk memurnikan iman saya dan saudara. Haleluya. Sama seperti Daud. Suatu ketika Daud berada di Nob, dia lari daripada Saul. Ia bertemu dengan seorang imam bernama Ahimelek. Ia meminta makanan, tetapi tidak ada makanan. Ahimelek sebagai seorang imam mengambil persembahan kurus, dan itu diberikan kepada Daud. Dari situ Daud lari sampai ke Gad. Di Gad dia bertemu dengan seorang raja yang bernama Akis. Gad dan Israel sangat bermusuhan. Nah, ketika rakyat Gad mengetahui bahwa itu Daud, panglima perang daripada Saul, mereka bertiap untuk membunuh Daud. Apa yang terjadi? Jika Anda baca dalam pasal 21 1 Samuel 21 ayat 12, mulai di situ dikatakan bahwa pada akhirnya Daud berpura-pura menjadi gila. Kenapa? Karena Daud mendengar bahwa mereka akan membunuh dia. Bayangin saudara, persoalan berat sekali dihadapi oleh Daud. Dia berkenan kepada Tuhan. Dia menyenangkan hati mertuanya, pemimpinnya, rajanya. Dia begitu dieluk-elukan oleh rakyatnya sebagai seorang pelita. Tetapi tidak cukup dari setiap apa yang dialami, ternyata masih juga dalam persoalan. Haleluya. Dalam persoalan ini, Daud menciptakan experience atau pengalaman di hidupnya bahwa kemalangan orang benar banyak. Kata kemalangan saya mengambil dalam bahasa Ibrani, di situ dicatat kata ra'a, berasal dari kata ra'a. Ya, arti daripada ra'a ini yaitu orang
yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan, masalah, bahkan dikatakan mengalami kesengsaraan mengakibatkan patah hati. Jadi di sini dikatakan ra'a itu kemalangan, maksudnya begitu banyak akan dialami oleh orang-orang percaya, apakah itu penderitaan, apakah itu kesusahan, apakah itu masalah, apakah itu patah hati, apakah itu kesulitan, apakah itu musibah, apakah itu hal yang buruk, apakah itu kejahatan, ataupun hal-hal yang merusak, itu kadang-kala dialami oleh orang-orang percaya. Makanya Daud menceritakan kemalangan orang benar banyak, alias mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini terdiri dengan jawaban yang luar biasa dari Daud yang menceritakan pengalaman yang ia alami. Mungkin saya dan saudara hari-hari ini mengalami oleh yang demikian. Kata ra'a ini yaitu masalah, penderitaan, kesusahan, patah hati, sengsara, musibah, keburukan, kejahatan, atau hal-hal yang rusak atau terjadi. Tapi Anda jangan khawatir, karena Daud juga menceritakan pengalaman pribadinya dari setiap persoalan, masalah, kemalangan, kesusahan, penderitaan, hal-hal yang membuat dia tidak berdaya. Tetapi ayat berikut dikatakan, tetapi, nah ini pegang baik-baik jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tetapi dikatakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dengan kata lain, saya mau katakan pagi hari ini, Anda tidak sendiri, karena Yesus bersama, Roh Kudus bersama untuk melepaskan Anda dari setiap kemalangan ini, yaitu kata ra'a dari bahasa Ibrani, yaitu penderitaan, kesusahan, masalah, musibah, buruk, hal-hal yang membuat engkau tidak berdaya. Itu dilepaskan oleh Tuhan. Kata dilepaskan di sini dilumpuhkan atau dibebaskan oleh Tuhan, dan dikatakan semuanya itu apa? Semuanya hal yang mengakibatkan kemalangan. Haleluya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Anda tetap bangga. Kita harus tetap bangga bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri untuk menghadapi persoalan. Sekalipun cerita, experience, pengalaman daripada Daud ini, bagaimana dia mengalami sendiri bahwa Tuhan meluputkan dia dari hal-hal yang demikian. Yang pertama, apa yang Tuhan luputkan dari keberadaan dan pengalaman Daud? Di sini saya mencatat pengalaman, ia diluputkan dari maut. Kenapa? Ketika ia berada di Nob, mereka ingin membunuh dia, luput. Ketika ia bersama di istana Saul, Saul menembaki dia, luput. Ketika Absalom mengkudeta dia untuk membunuh ayahnya sendiri, luput. Ya. Ketika Ahitofel bersama dengan Absalom untuk merancangkan kebinasaan daripada Daud, ia diluputkan. Dan hal-hal yang demikian telah dialami oleh Daud, sehingga ia menceritakan bahwa ada begitu banyak kemalangan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak hal-hal yang membuat dia tidak berarti. Tetapi ingat, pagi hari ini Tuhan melepaskan, Tuhan meluputkan. Haleluya. Jadi Tuhan melepaskan kita dari maut, seperti Mazmur pasal 32 ayat 19. Dan Mazmur pasal 23, sekalipun kita dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan tidak tinggalkan kita. Haleluya. Itu. Yang kedua, apa yang dialami oleh Daud sehingga ia berkata Tuhan melepaskan dia atau meluputkan dia dari apa? Dari segala bentuk kesesakan. Tentunya saya dan saudara sering mengalami kesesakan. Kalau nggak ada duit, rasanya nafasnya susah. Ya. Di saat kita perlu, tidak ada, rasanya sesak. Ya. Tetapi berbeda di saat kita perlu, ada, rasanya lega. Nah, Daud menceritakan hal ini, bahwa apabila kita percaya dan tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan melepaskan atau meluputkan kita daripada kesesakan. Haleluya. Dan kesesakan ini dikatakan caranya hanya dengan, dalam Mazmur pasal 34 jelas di situ dikatakan bahwa ayat 18, ya, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala
kesesakan, jangan Anda berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Haleluya. Anda berseru, setelah Anda berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Anda lihat kelepasan yang daripada Tuhan diberikan bagi saya yang mengalami kesesakan hari-hari ini. Untuk menjadi sesak nafas, Anda tidak perlu jadi sakit. Tapi ketika Anda dalam persoalan yang berat, pasti Anda sesak bernafas. Haleluya. Dan inilah yang diberikan jaminan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya, poin yang ketiga, dari kata ra'a ini Allah melepaskan, ya. Apanya yang dilepaskan? Daud diluputkan atau dilepaskan, dibebaskan dari sakit penyakit. Haleluya. Di sini yang kita alami masing-masing. Saya percaya, saya meyakini, siapapun yang menyaksikan, khususnya sidang jemaat Tuhan, kita pernah bahkan sering mengalami Allah memulihkan, Allah menyembuhkan saya dari segala sakit penyakit. Dan hal ini perlu kita berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah membuat aku seperti ini. Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan saya. Nah, sekalipun kita dalam kemalangan, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Tuhan mampu meluputkan, melepaskan, membebaskan, dan memerdekakan kita sekalipun kita mengalami sakit. Ada kesembuhan. Karena itu kita berharap dan percaya pada Yesus Kristus. Haleluya. Yang berikut dikatakan, Tuhan melepaskan kita dari hal apa? Tuhan melepaskan kita dari musuh. Bukan berarti orang percaya, orang benar, orang baik nggak ada musuh. Kadang-kadang kita mendengar pepatah, kenapa orang baik itu, orang benar cepat dipanggil oleh Tuhan. Saya kemarin berbincang dengan ada orang, dia berkata, Bapak kenal ini, saya kenal. Waduh, orangnya baik sekali. Tapi kenapa? Tuhan sudah panggil ada Bapak Tuhan. Demikian. Bukan berarti saya berkata bahwa Anda kalau baik-baik Tuhan cepat panggil. Itu kata orang. Tetapi sekalipun kita hidup benar, hidup berkenan, hidup bermasyarakat, jangan dikira Anda tidak punya musuh. Hal ini dialami oleh Daud. Daud menyenangkan rakyatnya, ikutin anjuran pemerintah, anjuran rajanya, anjuran orang tuanya, mertuanya. Tetapi sudah dia lakukan hal yang paling baik, paling benar. Tetapi mertuanya bilang, ini musuh saya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Inilah pengalaman yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita hidup benar, kita mengalami musuh. Kita tidak tahu musuh seperti apa, tapi Allah memberikan jaminan bagi saya oleh firman Allah bahwa Tuhan meluputkan, Tuhan melepaskan atau membebaskan kita dari musuh. Mazmur 18 ayat 40-41, coba siapa yang kata Mazmur 18 40-41 18. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. 41. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku binasa. Haleluya. Jadi ada persoalan, ada yang dihadapi, tetapi Tuhan buat mereka undur, lari daripada engkau. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kemenangan dan kelepasan daripada ancaman musuh. Haleluya. Itu sebabnya tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sedang melakukan rencana dan karyanya bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mengalami apa yang disebut mengalami Kristus bersama firman. Kita hidup dalam kemenangan. Haleluya. Yang berikut, apanya yang harus dilepaskan dari kemalangan ini? Ya, poin berikut dikatakan, kita dilepaskan daripada kelaparan atau kekurangan. Haleluya. Hari-hari ini orang berseru sana sini, tetapi ingat, Tuhan tidak membiarkan anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Ada lagu lama berkata, Dia peliharaku, Dia peliharaku, di senang atau susah, Dia peliharaku
Mazmur pasal 23 ini jaminan yang diberikan oleh pengalaman dari seorang Daud sendiri. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekalipun saat-saat ini begitu banyak mengalami kesulitan yang mengakibatkan kekurangan, anak Tuhan tidak akan dibiarkan dia menderita kelaparan. Semua Tuhan siapkan dengan cara Tuhan. Haleluya. Dan masing-masing dari kita, saya dan saudara, banyak mengalami pengalaman demi pengalaman, mujizat demi mujizat. Bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memperhatikan, bagaimana Tuhan mempedulikan saya dan saudara. Di saat-saat kita mengalami masa-masa yang sukar bahagia, Allah tidak membiarkan saya dan saudara, tetapi Allah memperhatikan dan Allah mempedulikan. Sedang Mazmur pasal 23, Anda bisa baca dalam Mazmur pasal 107 ayat 8. Mazmur 107 ayat 8. Boleh baca? Kita hanya menyelesaikan 10 menit saja. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Haleluya, ada kebaikan Tuhan. Haleluya. Di saat-saat kita mengalami kekurangan, kelaparan, ada kebaikan Tuhan yang akan diberikan, dibuktikan pada saya dan saudara. Inilah janji Tuhan. Allah melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Setiap janji Tuhan, itulah fasilitas yang diberikan bagi saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya pastikan Anda jangan kecewa mengiring Tuhan. Di hari-hari ini tetap tingkatkan imanmu, jangan luntur. Ya, bangkitkan semangatmu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Alkitab sudah mencatat, dunia sudah memperlihatkan di seluruh dunia orang-orang sedang mencari Tuhan. Nah, saya mengimbau kepada saya jemaat Tuhan, jangan Anda meninggalkan Tuhan, tetap semangat mencari hadirat Tuhan. Di saat seperti ini mujizat Tuhan dinyatakan. Kenapa? Dengan pola seperti ini kita dibangkitkan iman, mulai kita introspeksi, koreksi diri ini. Apa yang selama ini yang belum engkau lakukan untuk Tuhan? Apa, mari hidup berkat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Begitu banyak, begitu besar terjadi dalam hidup ini. Saya katakan bahwa ayat pokok kita, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya pegang baik-baik, Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Apa? Saya sudah jelaskan, kata semuanya itu tentang kemalangan. Pastikan Anda menyikapi firman ini dengan baik dan jadikan tanah hatimu jadi tanah hati yang baik, supaya benih firman Tuhan yang bertabur oleh berakar bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan namamu. Dan ingat, dia akan berbuah 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda di saat-saat seperti ini. Haleluya. Terberkatilah engkau yang mendengarkan firman Allah dan menjadi pelaku firman Allah.